Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Almu Hermansa. Saya mahasiswa profesi nurse di Karsa Usada Garut. Kali ini saya akan melakukan pengkajian yang berkaitan dengan stase keperawatan jiwa dengan judul pengkajian kecemasan. Kali ini saya didampingi oleh teman saya sendiri selaku pasiennya. Baik, kita ikuti arahan selanjutnya. Yang pertama, kita melakukan pengkajian data kepada pasiennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Dengan A. Irwan. Dengan A. Irwan. A. Irwan sekarang usianya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Kalau alamatnya? Di sini. Alamatnya di sini, tepatnya di Perum Gordah. Iya. Apa yang A. Irwan rasakan ketika situasi kondisi dengan maraknya wabah virus corona ini? Untuk yang saya rasakan sih, karena semakin banyaknya wabah ini, saya merasa sedikitnya itu cemas ya. Iya, cemas itu kenapa kalau saya ingin keluar saya merasa cemas gitu ya, karena takut ikut tertular. Terus ketika banyak orang berkerumun, saya juga agak sedikit takut atau cemas ya untuk kesana, karena ya tak takut itu. Iya, seperti itu. Iya. Ya pasti ya, semua orang dengan kondisi yang seperti ini pasti akan merasakan kecemasan. Namun kecemasan itu dapat kita atasi. Ya, mungkin yang pertama dengan terapi atau keperawatan somatik yang berkaitan dengan fisik, kemudian psikososialnya, kemudian psikiatrinya. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana cara mencegah ataupun cara mengatasi kecemasan itu sendiri. Ya, jadi yang berkaitan dengan kecemasan itu sangat berbahaya. Jika kecemasan itu tidak bisa kita atasi, maka itu akan menjadi penyakit psikososial yang akan membahayakan jiwa sendiri maupun keluarga. Nah, di sini saya akan memberikan arahan yang berkaitan dengan cara mengatasi kecemasan itu sendiri. Yang pertama dengan terapi somatik, yaitu terapi fisik. Maksudnya Irwan harus bisa menjaga pola makan yang sehat, tentunya dengan 4 sehat 5 sempurna yang berkaitan dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, pola istirahat yang cukup. Tentunya dengan tidur maksimal 8 jam per hari. Kemudian ada juga pola aktivitas harus seimbang itu antara istirahat dengan aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pola hidup sehat dengan tidak merokok, kemudian melaksanakan olahraga secara teratur. Kemudian ada juga terapi psikososial yang berkaitan dengan keluarga, dengan saling mendukung satu sama lain, kemudian tahu bagaimana keadaan saat ini, gitunya. Apakah Irwan tahu keadaan saat ini seperti apa? Apakah Irwan tahu tanda dan gejala dari wabah ini seperti apa? Coba bisa dijelaskan? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Ya, jadi tanda dan gejala wabah ini tentunya seperti halnya penyakit biasa, ada panas, flu, kemudian demam, gitunya, batuk juga. Untuk itu keluarga sangat berperan penting untuk saling mendukung satu sama lain, mengingatkan tentunya dengan yang pertama tetap memakai APD seperti halnya masker kalau ingin keluar rumah. Kemudian senantiasa mencuci tangan, dan kemudian juga
menjaga jarak social distancingnya harus berjalan dengan bagus gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya nanti akan menjelaskan ke Bapak terkait bagaimana cara mengatasi kecemasan itu di dalam lingkungan keluarga. Untuk saat ini mungkin saya akan melakukan pengecekan terkait tanda-tanda vital. Boleh saya cek dulu? Boleh. Tekanan darahnya. Ya. Oh, untuk tekanan darahnya Bapak normal ya, alhamdulillah. Ya, mungkin itu kecemasan yang masih ringan, yang tentunya bisa diatasi. Untuk mengetahui tingkat kecemasan, di sini saya akan memberikan kuesioner terkait dengan tingkat kecemasan sendiri. Nanti Bapak bisa diisi lembaran yang ini. Nanti saya akan simpulkan. Silakan Bapak diisi. Ya. Ini Mas seperti ini. Oh iya Pak. Ya, di sini ada klasifikasi terkait dengan tingkat kecemasannya dari hasil kuesioner yang saya berikan. Ini nilainya 14. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bapak ini termasuk ke dalam kecemasan ringan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu waktunya lagi. Saya di sini akan memberikan tips dan edukasi terkait dengan pengkajian pertemuan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan tingkat kecemasan yang alami. Nah, untuk mengatasi kecemasan ringan ini, yang pertama bisa lakukan teknik relaksasi, tepatnya relaksasi napas dalam. Caranya yaitu dengan tarik napas dalam, tahan 3 detik, kemudian keluarkan seperti halnya mencium. Teknik relaksasi napas dalam ini bisa lakukan 5-10 kali dalam sehari. Saya contohkan seperti ini. Dan seperti itu. Bisa mencontohkannya? Ya, seperti itu. Untuk cara mengatasi yang kedua, yaitu bisa mengalihkan tingkat kecemasan ini dengan berbincang-bincang dengan saudara yang ada di rumah, ya, dengan cara sharing, mengobrol, gitu, sehingga tingkat kecemasannya bisa berkurang. Untuk selanjutnya, yaitu dengan melakukan aktivitas positif, tentunya tetap stay at home, ya. Di antaranya dengan melakukan hobi yang biasa lakukan seperti halnya bermusik dengan bermain gitar, ataupun berolahraga dengan sit up, push up, kemudian dengan melaksanakan tentunya ibadah, dengan melaksanakan sholat, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu sangat efektif untuk mengurangi kecemasan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan edukasi yang berkaitan dengan virus corona ini. Virus corona ini menyerang sistem pernapasan diri kita. Tetapi jangan khawatir, karena virus corona ini akan menyerang setiap orang yang sistem kekebalan tubuhnya yang lemah.
di sini ketika sistem kekebalan tubuhnya kuat, maka virus ini tidak akan bisa membahayakan bagi kita gitu. Sehingga kita juga harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, diantaranya dengan pola makan yang sehat, kemudian pola hidup yang sehat, pola istirahat yang cukup, sehingga bisa mengurangi tingkat kecemasan itu. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan kedua kali ini. Nanti saya akan kesini lagi untuk pertemuan yang ketiganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik di pertemuan ketiga ini saya akan mencoba mengevaluasi ya bagaimana perasaannya setelah diberikan intervensi yang pertemuan kedua kemarin. Alhamdulillah, semenjak berikan ya tips itu pada saya, cemas mulai agak berkurang ya, agak tidak terlalu cemas ketika ya menghadapi virus ini. Ya seperti itu. Boleh Bapak jelaskan kembali intervensi yang sudah dilakukan? Ya, untuk kalau untuk itu yang sudah saya terapkan ya, yang pertama dengan cara teknik nafas dalam, yang kedua dengan cara mengalihkan, yaitu dan seperti mengobrol, melakukan aktivitas yang disukai, terus ya seperti itu. Oh ya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya. Iya. Mungkin lain kali saya akan kesini lagi. Iya, harus. Iya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.